Om Swastiastu, salam hangat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Iwayan Budi Mustike, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kelungkung, Bali, SMA Negeri 1 Atap, Lembongan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi terkait dengan koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu. Adapun koneksi antar materi yang bisa dihubungkan terkait dengan visi guru penggerak, yaitu yang pertama, terkait dengan penerapan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, pendekatan paradigma inquiry apresiatif dengan kanvas Bagja. Dan yang keempat, profil pelajar Pancasila. 1. Keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini dikatakan, seorang pendidik haruslah menjadi contoh teladan bagi anak didiknya sesuai dengan tujuan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, agar peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, maka dari itu, dalam penyusunan visi dari guru penggerak harus menyesuaikan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Seperti kita ketahui, nilai guru penggerak itu terdiri dari yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak itu antara lain menjadi pemimpin pelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong adanya kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Dari nilai guru penggerak dan peran guru penggerak tersebut, maka di sini visi guru penggerak itu harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ketiga, terkaitan visi guru penggerak dengan inquiry apresiatif dan kanvas Bagja. Visi guru penggerak akan tercapai bila terukur konkret, sistematis, dan terencana. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu rancangan rencana prakarsa perubahan yang disebut dengan pendekatan paradigma inquiry apresiatif dengan berbarengan dengan yang namanya kanvas Bagja. Seperti kita ketahui, inquiry apresiatif digunakan untuk menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tujuan utama dari pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar itu sendiri. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan kanvas Bagja. Terkait dengan menggunakan kanvas Bagja, di sini bisa dipaparkan Bagja itu merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, B. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi selanjutnya. 4. Keterkaitan visi guru penggerak dengan profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berbenekakan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Visi guru penggerak dapat terwujud dengan baik apabila mampu menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, yang mana hal tersebut digunakan sebagai arah untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam proses pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Dari keempat koneksi antara materi yang saya kaitkan terkait dengan visi guru penggerak, di sekolah kami, saya mengambil permasalahan terkait dengan penggunaan HP di sekolah, di mana yang pertama,
HP hanya digunakan untuk melihat aplikasi tertentu yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, seperti TikTok, Instagram, dan yang lainnya. Selain itu, HP hanya digunakan untuk bermain game. Dan yang terakhir, HP membatasi komunikasi langsung antara peserta didik. Dari permasalahan tersebut, maka di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan penggunaan HP yang baik. Segala bentuk informasi dan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran dapat diakses dengan mudah melalui HP itu sendiri. Dan dari pernyataan tersebut, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui proses perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tujuan prakarsa perubahan dari visi guru penggerak tersebut diharapkan mampu mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pertanyaan pemantik kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, kompetitif, kreatif, nasionalis, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan terkait dengan pertanyaan pemantik kedua, bagaimana orang bisa lebih baik membaca dari apa yang saya rencanakan, maka di sini saya melakukan revisi visi berdasarkan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja yang dirancang. Dan maka dapat diwujud visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi peserta didik tangguh yang berakhlak dan berkarakter serta berwawasan global. Adapun yang menjadi alasan kenapa saya melakukan revisi terkait dengan apa yang sudah dirancang, yaitu saya ingin mewujudkan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing, mandiri, dan memiliki karakter yang baik. Demikian penyampaian koneksi materi antar modul 1.3 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.